UKT naik. Sesuai kah? Kembali lagi bersama saya Stephen Joseph dari jurusan Informatika angkatan 2018, Fakultas Sains dan Matematika. Jadi di sini kita santai aja ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai isu kampus, terutama akan aku garis bawahi mengenai UKT, karena sempat teman-teman kita juga melakukan aksi ya di semester ini. Jadi aksi mengenai penurunan UKT dari 50% itu, dan kita juga melihat bahwa reaksi dari pihak rektor seperti apa, dan juga kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya fakta yang terjadi. Jadi yang pertama-tama kita bakal melihat dari definisi dulu, kemudian kita nanti akan melihat fakta-fakta yang akan kita lihat. Kemudian nanti akan ada kesimpulan dan juga nanti akan ada problem solving juga. Jadi pertama-tama kita akan membahas definisi. Jadi yang pertama nanti ada definisi dari transparansi anggaran. Kemudian yang kedua adalah definisi dari UKT. Yang ketiga nanti adalah definisi dari transparansi itu apa sebenarnya. Oke ya. Dan juga nanti ada definisi-definisi terkait mengenai pendanaan dalam anggaran belanja di Undip. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama ya. Dari yang pertama, transparansi anggaran. Nah, di sini kalau pengertian dari umum ya, dari internet, itu transparansi anggaran itu adalah keterbukaan informasi tentang sektor keuangan publik. Nah, transparansi anggaran ini mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi. Jadi bagaimana publik memperoleh informasi atas aktivitas keuangan yang terjadi di eksekutif maupun legislatif, di dalam pemerintah, dalam hal ini kita ambil contoh Undip misalnya. Dan itu nanti kita akan membandingkannya dengan implikasinya. Jadi nanti outputnya itu seperti apa. Nah, ini transparansi anggaran ini dapat diukur dari bagaimana dari beberapa aspek ya. Dari pertama adalah bagaimana kemudian akses, kemudian adalah kedua adalah mekanisme, dan juga yang ketiga adalah akses masyarakat dalam penyampaian pendapat. Jadi nanti masyarakat ini apakah dilibatkan dalam melakukan transparansi ini untuk merumuskan anggaran. Jadi yang pertama-tama kita akan membahas tadi selain transparansi kita membahas mengenai UKT. Jadi kalau mungkin teman-teman udah sering ya familiar ya melihat UKT banyak UKT. Jadi UKT ini adalah singkatan dari uang kuliah tunggal, yaitu ini definisi singkat ya, biaya yang dibebankan pada mahasiswa dalam satu semester penuh, itu definisi singkatnya. Jadi perbedaannya dengan BKT, kalau BKT itu adalah nanti ada per tahap. Kalau misalnya UKT full di depan. Jadi sistem ini digunakan oleh pemerintah itu untuk mengatasi masalah pada masyarakat yang tidak mampu. Jadi untuk biaya UKT ini nantinya akan masuk di pembiayaan dana Undip non APBN. Nah, mungkin di sini nanti aku bakal jelasin sedikit tentang dasar-dasarnya asas transparansi yang diwajibkan kepada Undip, transparansi anggaran ya khususnya. Jadi aku ngambil dua peraturan. Jadi peraturan pertama adalah peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2015. Yang kedua adalah peraturan MWA Undip nomor 1 tahun 2017. Kita ke pertama dulu ya. Di peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2015 di pasal kedua ayat kedua huruf D, menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi secara yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kemudian dikuatkan kembali oleh peraturan MWA Undip nomor 1 tahun 2017 di bab kedua pasal kedua di ayat keempat. Pengelolaan secara otonom sebagaimana dimaksud ayat 3 adalah hak untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Jadi Undip tanda kutip dituntut untuk melakukan transparansi secara anggaran. Karena menurut peraturan pemerintah, Undip sudah menyandang status PTNBH, yaitu perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan anggarannya itu bersifat otonom.
Jadi bantuan untuk operasionalnya berkurang dari pemerintah, gitu ya singkatnya. Nah, kemudian kita akan ini tadi kita akan membahas transparansi ya. Kemudian kita akan membahas mengenai sejauh mana sih sebenarnya transparansi anggaran di Undip ini. Jadi mungkin ini aku baru saja searching ya, cukup ini juga ya, cukup ada sekitar 4 sampai 5 query ya, maksudnya pencarian ya, keywordnya. Jadi ini ketemu RKAT Undip tahun 2020, bener-bener sepertinya agak susah ya kalau misalnya ngecek cuma RKAT Undip gitu, itu nanti forbidden gitu kan. Maksudnya memang di websitenya pun di undip.ac.id, di information system Undip itu tertulis bahwa RKAT rencana kerja atau kinerja dan anggaran tahunan itu bersifat internal access gitu ya. Tetapi di sini ternyata ada yang melakukan public gitu ya. Ini dari PPID. Dari ini PPID ini pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Diponegoro. Jadi di sini ada 4 file ya, mungkin teman-teman bisa lihat di layar. Di sini ada 4 file yang berkaitan dengan rencana kinerja dan anggaran tahunan Undip tahun 2020. Jadi ini masih kerancangan ya, maksudnya masih rencana. Dan nantinya akan berubah. Jadi di sini ada amandemen istilahnya gitu. Amandemen atau perubahan. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Karena untuk RKT sendiri ini nanti disahkannya itu biasanya di akhir tahun dan akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Jadi amandemen ini hanya menyesuaikan dari situasi dan kondisi pada tahun setelahnya gitu ya. Jadi di sini ada peraturan rektor nomor 34 tahun 2019, kemudian ada amandemen pertama itu peraturan rektor nomor 2 tahun 2020, amandemen kedua itu peraturan rektor nomor 6 tahun 2020, dan juga amandemen ketiga adalah peraturan rektor nomor 15 tahun 2020. Nah, ini rencana kinerja anggaran tahunan Undip. Jadi sebelum kita masuk nih ke spesifik banget nih rencana kinerja anggaran tahunan Undip, kita mau tahu nih sebenarnya Undip itu dapat pendapatannya dari mana sih? Nah, jadi di sini tertulis, ini aku ngambil dari peraturan MWA ya, peraturan MWA Undip nomor 7 tahun 2016. Jadi untuk bantuan itu tadi seperti yang pertama udah aku singgung, itu pertama itu dari PNBP atau bisa dibilang dari APBN lah ya. Kemudian yang kedua adalah non PNBP atau di luar APBN. Nah, di sini menurut peraturan MWA Undip itu bersumber dari masyarakat, dapat berupa hibah wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi yaitu Endowment Fund. Nah, apa sih sebenarnya Endowment Fund itu? Nanti kita akan jelasin habis ini. Kemudian ada bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi mungkin aku bakal sedikit membahas tentang Endowment Fund. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, Endowment Fund itu merupakan dana yang berasal dari sumbangan atau donasi. Jadi di sini ada grafisnya. Jadi Endowment Fund ini itu berasal dari kerjasama riset paten, kemudian ada alumni gifts and bequests, kemudian ada dari bantuan stakeholders, lain-lain, loan gitu, loan tuh pinjaman ya, lain-lain, dan juga ada dari dari holding company. Jadi holding company Undip, nah ini yang akan dimasukkan ke dalam Endowment Fund. Oke, jadi Endowment Fund ini ada 2, yaitu bersyarat dan tidak bersyarat. Nah, ini mungkin di skip aja. Jadi di sini kalau misalnya kita merujuk pada mengacu pada tadi kembali peraturan MWA Undip nomor 1 tahun 2017, ini ada detailnya. Jadi yang tadi Endowment Fund ini seperti apa. Nah, ini berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, uang dana abadi, usaha Undip. Nah, ini usaha Undip itu termasuk dalam Endowment Fund. Kemudian kerjasama tridharma perguruan tinggi, kemudian pengelolaan kekayaan Undip, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau pinjaman.
Jadi mungkin itu sekilas tentang endowment fund ya. Kita langsung aja nih untuk anggarannya kan udah tahu nih, udah paham kan. Nah sekarang kita akan menyaksikan lagi. Kita akan melihat dari peraturan rektor ini, dari rencana kinerja dan anggaran tahunan Undip tahun 2020. Jadi kita buka di nomor peraturan rektor nomor 34 tahun 2019. Di situ dijelaskan bahwa pendapatan itu seperti tadi ya, ada dua tipe. Yang pertama adalah pendapatan dari bantuan dari Undip ya, bantuan dari kementerian, dan juga ada dari di luar APBN. Jadi maksudnya APBN ini kan karena diselenggarakan oleh kementerian ya. Jadi di sini mungkin aku mengacu pada peraturan rektor nomor 15 tahun 2020. Jadi ada di pasal ketiga, penerimaan yang bersumber dari pendanaan selain APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C terdiri atas. Nah, ini yang pertama adalah penerimaan dari layanan pendidikan. Nah, ini kita sebut UKT. Jadi ini teman-teman bisa lihat persentasenya antara penerimaan UKT, penerimaan layanan pendukung, penerimaan dari usaha, bisnis, badan hukum. Jadi misalnya contoh seperti mungkin ada ada SPBU, kemudian ada hotel, kemudian ada jasa-jasa makanan gitu ya. Nah ini masuk ke dalam penerimaan dari usaha PTN. Kemudian ada penerimaan dari kerjasama. Nah ini ada kerjasama nanti misalnya dengan badan-badan, misalnya dengan badan pemerintah atau dengan PTN lain gitu ya. Dan juga ada penerimaan pengelolaan KNPTN BH dan penerimaan dari jasa perbankan dan investasi. Jadi ini duitnya yang diinvestasi itu hasilnya sekian gitu lah ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat besaran UKT atau dari layanan pendidikan itu sangat besar sekali. Jadi 642 miliar 549 juta 335 ribu rupiah. Waduh, sampai gak sanggup hitungnya. Kemudian ada layanan pendukung. Nah ini layanan pendukung hanya 18 miliar 214 juta 386 rupiah. Kemudian ada penerimaan dari usaha PTN. Nah ini usaha PTN adalah 114 miliar 446 juta 667.886 rupiah. Wow, banyak sekali. Kemudian ada penerimaan kerjasama ya sekian lah ya. Nah ini teman-teman bisa melihat bagaimana ketidakseimbangan antara penerimaan dari satu sumber dengan sumber yang lain gitu ya. Kita bisa mengambil, jadi di sini di peraturan MWA tadi, kita balik lagi ya, peraturan MWA tadi. Jadi sebentar mana ini. Nah, di peraturan MWA Undip nomor 7 tahun 2016 masih di Endowment Fund Management. Ini ada paragrafnya. Dengan pengelolaan dana dan pengelolaan dana yang baik, Undip diharapkan dapat meningkatkan nominal anggaran secara bertahap dan berkelanjutan, minimal 3 triliun rupiah, dan dapat menurunkan persentase komponen penerimaan dari biaya pendidikan atau yang biasa disebut UKT maksimal 20% pada tahun 2030. Dan ini 2016 ya, jadi 2016 sudah berjalan 4 tahun dan persentase komponen penerimaan dari biaya pendidikan selama sebentar lagi berarti 10 tahun lagi ya, 10 tahun itu ditargetkan itu maksimal 20%. Nah di sini kita bisa lihat lagi, balik lagi ke peraturan rektor tadi itu yang nomor 15 tahun 2020. Nah di sini memang terlihat bahwa sangat tidak seimbang sekali. Jadi targetnya memang 20% dan di sini kita bisa melihat dibanding ini ya, dibanding penerimaan dari usaha PTN badan hukum ini sendiri itu 1/6-nya ya, yang dari penerimaan dari PTN BH ya, dari usaha PTN BH 1/6. Berarti kalau kita hitung kalau 1/6
Itu kalau 100% itu berarti 100 per 6, berarti sekitar 33%. Jadi untuk penerimaan dari usaha PTNBH ini sejauh 33%. Kemudian dari dari penerimaan dari layanan pendukung, nah ini sebesar 4-5% ya, 18 miliar ya. Kemudian ini 40 miliar untuk kerjasama. Nah ini di sini terlihat bahwa dari penerimaan layanan pendidikan ini sangat besar sekali. Nah ini menjadi poin yang mungkin kita akan kritisi. Jadi mungkin bisa langsung kita lihat ya dari rencana awal di Peraturan Rektor Nomor 34 tahun 2019 itu merencanakan untuk anggaran belanja untuk tahun ini itu dianggarkan 1.426 juta. Sedangkan untuk anggaran pendapatannya sendiri itu yang selain APBN tuh ya, yang tadi 816 juta. Nah ini sekarang udah nambah ini. Ini kan karena ini yang lama ya, maksudnya belum, tadi itu kan yang revisi. Nah di sini kita melihat ada perbedaan sejauh 80 miliar. Ini ya 80 miliar ini untuk dianggarkan ya, perbedaan 80 miliar untuk ya anggaran belanja sebesar 1 triliun, belum termasuk membayar kewajiban pihak ketiga senilai 15 miliar. Jadi di sini mungkin terlihat sekali ya dari anggaran yang total itu 800 juta, maksudnya yang pendapatan 800 juta itu 600 jutanya sendiri ini aku belum tahu nih yang revisi ini anggaran totalnya seperti apa. Tapi dari ini ya, dari anggaran sumber pendanaan dari ini, dari sumber pendanaan selain APBN itu senilai 841 miliar. Itu ya, 841 miliar terkomposisi oleh 642 miliar dari layanan pendidikan dan sisanya itu dari penerimaan lain. Gitu ya. Nah, di sini mungkin ini mungkin buat kita cermati bersama bahwa kembali lagi ini masih tidak seimbang banget nih antara pendanaan dari sumber-sumber lain dengan sumber-sumber dari biaya pendidikan. Dan di sini membuktikan bahwa Undip masih sampai saat ini ya, belum tentu tahun depan atau mungkin 10 tahun lagi bakal lebih baik ya. Maksudnya kita berharap bakal penerimaan dari income dari sumber-sumber lain selain dari biaya pendidikan itu semakin tinggi. Jadi untuk biaya pendidikan ini dapat semakin ditekan dan targetnya itu 20% gitu ya di 2030. Nah mungkin kesimpulannya adalah memang untuk secara transparansi sendiri mungkin Undip sudah memberikan gambaran sedikit ya, walaupun memang susah mencarinya, dan memang di Undip juga di websitenya tadi tulisannya internal access ya, tapi ini ada yang diakses sedikit ya, maksudnya mengenai peraturan rektornya. Nah, di sini kita dapat melihat komposisi dari penerimaan anggaran bahwa Undip ini masih bergantung sekali dengan yang namanya UKT dan kurang memaksimalkan potensi dari badan-badan usahanya dan juga dari sumber-sumber lain, misal dari alumni misalnya, atau mungkin dari bukan pinjaman sih, dari investasi misalnya, atau hibah atau bagaimanapun. Nah ini kita bisa lihat sendiri bahwa anggarannya sangat penerimaannya itu sangat jomplang sekali. Nah itu mungkin yang kita cermati ya, dan harapannya, jadi ini mungkin saran juga, dan harapannya sendiri di tahun-tahun mendatang Undip dapat menekan layanan pendidikan ini dari 600 mungkin bisa jadi 400 atau mungkin jadi 300 gitu ya, dan akan meningkatkan layanan-layanan lain dan sumber-sumber lain. Dan
nantinya kita tidak akan mengalami kenaikan UKT gitu loh. Karena berkaca juga memang Undip ini juga ada defisit dikarenakan memang untuk operasional, jadi operasional dari badan-badan layanannya itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat, coba kita lihat ya. Jadi di sini untuk operasionalnya itu, jadi di sini untuk operasional, nah ini mana sih? Nah, di sini untuk operasional itu untuk Undip ini hanya ada nih peningkatan, kemudian ada sumber dana non pendidikan, kemudian ada pengembangan sistem terintegrasi. Jadi untuk sekarang ya terlihat ya bahwa anggaran penerimaan dibanding dengan pengembangan untuk sarana prasarana, kemudian kualitas penjaminan mutu akademik, kemudian peningkatan sumber dana non pendidikan, ini anggarannya sangat jauh sekali. Dan ini besar harapannya di tahun-tahun mendatang Undip dapat menekan ini dengan cara lebih mengintensifkan penerimaan dari luar biaya pendidikan gitu ya. Karena memang biaya pendidikan ini sangat masih, kalau kita lihat dari neraca sekarang ya, itu Undip sangat bergantung sekali dari biaya pendidikan dari pendanaan selain APBN ya. Ini menurut RKT 2020 dari Peraturan Rektor nomor 15 tahun 2020. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparanku. Mungkin bagaimana nih pendapat teman-teman mengenai transparansi Undip? Apakah teman-teman setuju? Atau mungkin mengenai UKT naik nih, apakah teman-teman merasa oh wajar? Atau mungkin merasa wah ini kan karena pandemi turun nih? Nah, mungkin bisa komen lah ya. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.